kenali konsumen Anda. Lihat apa masalahnya mereka. Berikan solusinya. Atau berikan solusi yang lebih baik daripada solusi yang ada sekarang. Itu starting point-nya. Pagi Pak Budi. Pagi. Apa kabar Melisa? Pagi. Baik Pak. Sehat Senin, Pak ya? Mulai kerja lagi. Senin. Kembali semangat lagi nih. Nah, kerja dari rumah. sebelum kita mulai, saya perkenalan dulu. Halo teman-teman Businesspreneurs, saya Melisa dari Business ID. Nah, di setiap Senin ini kita ada Business Q&A bersama Pak Budi Isman dari jam 8 sampai 9 pagi di Senin dan Rabu. Nah, Business ID sendiri itu merupakan platform untuk kita sama-sama belajar tentang bisnis dari para panel expert kita. Nah, program yang pertama itu Business Q&A yang kita adakan rutin di Senin dan Rabu. Kemudian ada Business Mentoring juga yang kita adakan di setiap Sabtu bersama Pak Budi dan Pak Baskoro. Nah, Business Mentoring ini karena kita mau dia lebih intensif, kita batasi 5 orang per batch. Saat ini sudah full sampai batch ke-8. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut batch 9, stay tune terus di IG Business ID, nanti kita akan buka untuk batch 9. Kemudian yang ketiga ada Business Forum, itu bersama panel expert kita, gantian. Minggu lalu kita ada Mas Dodi Zulkifli, minggu ini udah boleh di-share belum Pak? Boleh. Boleh ya, minggu ini kita ketemu dengan Mas Yuzak. Jadi kita akan ngomongin soal bagaimana UKM itu tentang permodalan ya Pak ya. Kalau di kemarin Pak Budi share mencari investor, karena banyak yang katanya terkendala dalam mencari investasi untuk bisnisnya. Nah yang terakhir ada bisnis CEO Talk, itu kita adakan sebulan sekali. Kita akan undang seorang CEO dari sebuah perusahaan untuk share tentang experience-nya dia dan corporate culture-nya gitu. Oke. Kalau Pak Budi ada yang mau ditambahkan? Kalau nggak kita langsung lanjut ke pertanyaan. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir lagi. Ini acara rutin Business ID ya dengan saya sebagai founder juga, tapi juga sekaligus juga sebagai panel expert. Ada Mas Baskoro juga ada di sini nih, sudah hadir juga sebagai panel expertnya juga ya dengan tim kita. Ada tadinya saya lihat juga Mas Hadi Kuncoro ya, para panel expert kita. Nah juga sudah disampaikan tadi oleh Melisa, programnya banyak ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar untuk membangun bisnis yang sustainable dari para expert gitu ya. Nah tentunya harapan saya adalah yang rutin ini kita manfaatkan betul ya, bisa walaupun sengaja kita buatkan pagi ya Melisa. Ya, kadang orang malas pagi ya, tapi mungkin lebih kondusif, lebih segar gitu ya, dan juga lebih dalam kita bisa mencoba menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Ya, betul. Jadi kita mulai aja, kalau begitu. Oke. Kita ke pertanyaan pertama dari Aha Hebat. Belajar dari wabah COVID-19, bagi perusahaan terdampak, apakah dalam planning budgeting keuangan sebuah perusahaan perlu memberikan pos untuk tanggap darurat? Sehingga kalau kejadian wabah kayak gini lagi di masa mendatang, itu sudah terantisipasi dan nggak perlu melakukan efisiensi terhadap gaji karyawan, atau bagaimana ya Pak sebaiknya terhadap budgeting perusahaan ke depannya? Oke. Pagi semuanya, juga ada Rian juga. Jadi pertanyaannya adalah tadi itu apakah sebaiknya perusahaan itu punya semacam contingency budget gitu ya, atau dana cadangan ya mungkin ya, dalam bahasa umumnya ya, supaya kalau nantinya ada kejadian seperti COVID ini ya. Maka dia mungkin nggak perlu mungkin memphk ya, karyawan dan selanjutnya. Sebetulnya itu nggak ada aturannya, ya nggak ada aturannya. Itu terserah masing-masing perusahaan ya. Tapi yang lebih penting itu sebetulnya adalah bukan soal dana cadangan sih ya. Dana cadangan itu apapun juga bentuknya itu adalah cash flow ya. Sebetulnya harus dihitung dalam bentuk cash flow dan juga sebetulnya rencana umum ya.
Sebab di dalam rencana umum itu biasanya ya kalau kita membuat rencana bisnis plan ya harusnya sudah ada buffer istilahnya ya buffer-buffer yang ada sehingga kalau kita kelola dengan baik ya dan cash flow-nya kita kelola dengan baik ya harusnya kita sudah mulai mempertimbangkan misalnya hal-hal yang mungkin menjadi sesuatu yang negatif gitu ya. Jadi tidak perlu, biasanya tidak pernah ada di dalam sejarah saya bekerja ya 30 tahunan sekaligus juga jadi pengusaha untuk membuatkan budget khusus itu nggak ada. Lain kalau panitia mungkin ya, panitia event misalnya ya, kan ada dana lain-lain 10% gitu ya. Kalau di dalam perusahaan nggak ada dana lain-lain. Sebab kalau dana lain-lain ada itu kadang-kadang bisa-bisa disalahgunakan. Nanti di audit perusahaannya dana lain-lainnya apa ini, dana cadangan apaan ini katanya. Jadi harusnya kalau bisnis plannya benar gitu ya, harusnya sudah bisa tentunya mengantisipasi hal-hal yang mungkin negatif seperti ini. Gitu, Melisa. Oke, Pak. Tapi kalau misalkan nih mereka udah planning mungkin untuk ekspansi, jadi lumayan banyak budgetnya kepake di situ. Apakah tetap ada yang perlu di cash flow yang disiapin minimal berapa bulan gitu, Pak? Ya, sebetulnya seperti yang saya sampaikan ya, waktu di 7 prioritas ya, bisnis ya, yang harus dilakukan pada saat krisis ini. Kalau saya isi ekspansi dan investasi itu, kalau saya, kalau nggak bisa dihentikan dulu ya, mungkin harus ditunda, supaya cash flow-nya harus terjaga gitu. Jadi ya gunanya kita hentikan itu supaya cash flow-nya ya jangan ke sana gitu. Sehingga cash flow itu mungkin bisa untuk survival kita ya, untuk hidup kita. Jadi dan itu yang saya banyak sarankan ke teman-teman, tunda semuanya dulu ya, kecuali ya mungkin investasi atau dana yang memang bisa secara langsung meningkatkan revenue kita atau omset kita. Nah, itu mungkin boleh karena toh kita memerlukan omset itu sekarang itu gitu. Oke, siap Pak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Dina Ilhami. Pak, nama bisnis saya di Instagram misalnya Tori Chip, fokus di keripik kebab. Sedangkan toko sebelah namanya toro.id. Berbagai macam seperti sop buah, nastar, dan lain-lain. Nah, itu lebih baik gimana ya namanya, Pak? Apakah saya tetap pakai nama yang sama, tapi takutnya orang susah cari nama merek saya karena mirip? Ya, itulah manfaatnya sebetulnya dari awal kita punya rencana, gitu ya. Jadi jangan asal bikin juga namanya. Jadi sebaiknya tentunya dari awal kita harus search dulu, mungkin di Google ya, bisa di search ya, ada nggak orang yang mirip namanya ya. Sehingga kita bisa mencari nama yang lain. Tapi kalau misalnya masih ngotot juga ini sesuatu yang wah ini intinya saya nggak boleh berubah namanya, ini sudah nama ajaib ini gitu ya. Kalau nggak nama ini saya nggak bisa sukses misalnya ya. Nah ya mungkin harus cari jalan bagaimana nama itu ditambah dengan yang lainnya, misalnya tadi kan ada Toro Chips, ada Toro ya. Nah asal memang memungkinkan dan kita bisa membuat orang ingat kita berbeda dengan apa yang orang lain punya, nggak ada masalah. Cuman yang lebih sulit itu sebetulnya kalau bisnisnya sudah mulai besar dan kita perlu mendaftarkan ke hakinya ya, daftar merek. Nah kalau mereka sudah duluan mendaftarkan diri mereknya dia, nah biasanya kalau merek itu mirip-mirip namanya itu akan ditolak. Ya, jadi itu aja sih kesulitannya. Kalau saran saya adalah mending cari nama yang lain gitu ya. Kalau misalnya kita masih baru-baru amat gitu ya. Jadi masih orang toh juga belum kenal banget dengan kita. Mending cari yang lebih tepat gitu. Jadi kalau masih baru bisa sebaiknya cari nama lain. Kalau yang udah lama, kita gimana cara mungkin menambahkan identitas lagi ya Pak supaya lebih dikenal. Betul. Dan yang penting itu adalah pendaftaran mereknya. Jadi kalau kita nggak bisa mendaftarkan mereknya, ya nggak ada gunanya bagi saya sih. Ya, jadi itu penting ya. Jadi banyak kadang-kadang teman-teman, terutama yang bisnisnya kecil-kecil gitu ya, mereka nggak terlalu perhatikan.
betul. Dan juga mungkin mereka merasa nggak penting ya daftarkan merek gitu ya. Kalau ada biayanya, buat apa saya mengeluarkan biaya ya. Nah, tapi kan pada saat kecil mungkin nggak ada masalah. Tapi sudah mulai membesar, sudah mulai dikenal orang, itu jadi masalah nantinya. Jadi kalau saya sarankan tetap ya daftarkan, kalau memang ya. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Pak. Ini pertanyaannya cukup panjang, Pak, dari Mas Roshid Mualim. Jadi ini terkait dengan loyalty membership. Jadi di awal tahun sudah diluncurkan kartu loyalty untuk membership, namun belum berhasil karena kayaknya belum efektif, belum menarik customernya. Jadi ada 5 pertanyaan, Pak. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara memahami karakteristik konsumen berdasarkan grafis pendidikannya? Mau dijawab satu, saya share 5 pertanyaannya dulu, Pak. Saya share semuanya dulu yang pertama, saya share aja dulu semuanya dulu. Tadi, jadi yang pertama, bagaimana cara memahami karakteristik konsumen berdasarkan geografis, psikologis, dan pendidikannya. Yang kedua, bagaimana membangun dan mengkomunikasikan value yang efektif berdasarkan karakteristik di atas. Yang ketiga, apakah skema membership dengan kartu fisik saat ini masih berlaku? Jika tidak, apa langkah yang lebih efektif? Karena kartu yang saya keluarkan tersebut, selain untuk memudahkan database, juga memudahkan transaksi. Bagaimana langkah komunikasi massa, iklan, dan lain-lain untuk menarik konsumen untuk membeli atau mengikuti program yang kita bentuk tanpa sadar, di bawah otak kesadaran selain copywriting. Yang pertanyaan yang kelima, bagaimana mendapatkan database customer tanpa membebani customer dengan privasinya? Oke, jadi banyak sekali ya. Oke, kita mulai aja. Memahami konsumer, caranya adalah ya berarti bertanya. Ya kan nggak mungkin deh, kan itu ya. Artinya kita yang tahu siapa konsumen kita. Jadi kalau kita tahu siapa yang konsumen kita, yang kita tuju, ya dari ya tadi itu dari produk dan jasanya kita. Kalau memang sudah jalan ya bisnisnya, maka sebaiknya adalah database yang sudah ada. Misalnya kan sudah jalan nih bisnisnya, berarti sudah ada customernya mungkin yang datang ya, yang membeli produknya ya. Nah, mungkin lakukan survei ya, buatkan misalnya sekarang kan free ya, gratis ya, banyak ya, melalui survei Google Survei ya, Survei Monkey dan segala macam. Tinggal bagaimana kita memilih ya, misalnya karakteristik atau sikap-sikap dari konsumen yang ingin kita ketahui itulah questionnaire yang perlu kita buat. Nah, biasanya kita bisa blast ya ke teman-teman di situ, sehingga kita tahu sih, oh konsumen kita itu, oh tipenya ini, misalnya umurnya, gendernya, itu awalnya lah. Yang tadi disampaikan adalah soal segmentasinya ya. Jadi kalau mereka dari awal nggak tahu, jadi kadang-kadang banyak juga kan teman-teman ini kan nggak tahu nih, yang penting gue buat produk nih, saya lempar aja nih ke yang paling saya tahu ini untuk perempuan, kalau saya fashion, ini fashion perempuan. Tapi kalau misalnya untuk makanan yang umum-umum, mungkin gendernya ya laki-laki dan perempuan. Apakah itu laki-laki? Ya itu starting point lah. Paling bagus tentunya adalah psychographic istilahnya ya. Mungkin kalau Anda belajar dengan Mas Baskoro Hadi ya, salah satu panel expertnya Business ID ya, itu sering bercerita soal psikografi ya. Psikografi itu lebih ke lifestyle dan apa namanya sikap dari konsumen yang ingin kita tuju itu. Nah, caranya taunya bagaimana? Kalau kita misalnya sudah ada konsumennya, tinggal kita survei sehingga kita lihat nih. Tapi kalau kita misalnya baru banget, berarti kita mencari kira-kira yang tepat itu siapa. Mungkin juga melalui apa istilahnya itu desain dari produk kita dari awal, inginnya mau kemana kan gitu ya. Nah, sehingga dari situ mungkin kita mulai mencoba memetakan ya tipe dari konsumen kita itu seperti apa ya. Sebagai contoh misalnya ya, salah satu yang saya lakukan waktu di perusahaan saya yang lama gitu ya,
itu kita misalnya ibu-ibu target yang konsumen kita itu kan sebetulnya walaupun yang meminum produknya kayak dulu itu SGM itu adalah bayi, tetapi kan bayi kan nggak bisa milih toh. Jadi yang konsumen yang kita mau tuju itu adalah ibunya kan gitu ya. Nah, ibunya itu tidak bagi juga itu. Misalnya ada ibu-ibu yang istilahnya kami itu misalnya saya nggak ingat persis dulu itu namanya apa. Dia ada nama-nama khusus gitu ya. Ada kelompok yang namanya ibu-ibu yang sangat rasional misalnya. Ada ibu-ibu yang misalnya sangat apa namanya protektif misalnya. Nah, itu karakternya beda-beda. Misalnya kelompok ibu-ibu rasional misalnya, walaupun dia misalnya kaya ya, mungkin dia golongan A misalnya ya. Dan segala macam atau golongan B, tetapi dia bisa saja dia minum susu SGM, di mana SGM itu sebetulnya untuk menengah bawah misalnya. Tapi karena dia berpikir rasional, dia pikir misalnya, wah mungkin SGM ini kan bedanya nggak jauh dengan susu yang lain misalnya ya. Cuman mungkin ada hal-hal yang berbeda, tapi harganya kan bisa 3 kali lipat misalnya susu yang di atas itu. Bagi mereka itu bukan yang penting fungsionalnya misalnya. Nah itu kan itu psikografiknya. Jadi caranya tahunya bagaimana? Kalau Anda sudah punya konsumen, berarti Anda survei. Kalau enggak, berarti Anda cari yang mana profil yang kita mau. Nah kemudian soal loyalty dan loyalty card. Nah ini juga harus hati-hati ya menurut saya sih. Kita harus tahu objektifnya itu apa sih. Membangun loyalty itu kita juga harus paham gitu ya. Konsumen kita. Kalau misalnya konsumen kita itu tipenya bukan tipe orang yang misalnya mau dikasih kartu yang apa namanya dia kartu apa katanya tadi? Kartu member gitu Pak. Ya kartu member ya, belum tentu juga semua orang mau kartu member gitu. Saya lah misalnya ya, saya nggak jarang sekali saya punya mau kartu member, kecuali ada beberapa produk yang saya mau, misalnya airline misalnya ya, saya punya misalnya Garuda Frequent Flyer atau SQ dan segala macam. Tapi yang lain-lain orang suruh saya jadi member, saya nggak mau karena bagi saya nggak terlalu penting. Jadi kita juga harus memahami untuk membuat loyalty program itu tidak melulu harus pakai kartu member gitu ya. Bisa macam-macam juga kan itu ya. Nah, sehingga makanya tadi itu saya juga mempertanyakan apakah efektifnya itu kenapa? Mungkin kita nggak paham yang konsumennya kita ini gitu. Itu satu ya. Lalu yang kedua juga apa yang diberikan, yang didapatkan kalau dia sudah mendapatkan membershipnya itu. Tentunya itu juga harus kita sesuaikan juga dengan apa yang minatnya dari konsumennya kita itu. Nah, saya ingat waktu itu misalnya saya juga pernah melakukan program, misalnya biasanya kita membuat misalnya program ya. Orang sudah jadi member kita, misalnya setelah sekian poin bisa ganti ya. Biasanya kita juga membuat opsi ya, hadiah apa yang mereka mau misalnya. Nah hadiah ini kami survei dulu hadiahnya yang mana yang paling cocok dan yang paling diminati oleh konsumen kami. Sebab kalau kita memberikan yang menurut kita itu ini mungkin yang dimaui oleh konsumen, belum tentu gitu. Jadi misalnya kalau misalnya disuruh memilih ya pada saat dekat-dekat puasa Lebaran gitu ya. Pilih misalnya, saya nggak tahu ya, ini misalnya contohnya pilih video misalnya, Toples movie, gitu, atau pilih piring dan minyak goreng, misalnya hadiahnya mungkin. Di situasi ini minyak goreng saya ambil gitu daripada saya video misalnya. Jadi ini hal yang harus juga. Jadi kenapa nggak berhasil? Saya juga nggak tahu. Jadi pertama pasti nggak berhasil itu pasti ada alasannya. Pertama, apakah memang program itu diperlukan atau tidak? Memang itu diminati atau tidak? Apakah kartu itu? Kalau iya, lalu kartu itu kenapa? Mungkin ya di belakang dari kartu itu apa yang ingin didapatkan itu yang belum clear misalnya. Nah sehingga itu yang harus kita perbaiki dulu. Gitu dulu mungkin ya. Itu secara umum lah yang 5 itu yang saya lihat gitu. Oke. Kalau yang pertanyaan terakhirnya Pak, bagaimana mendapatkan database customer
tanpa membebankan customer dengan privasinya? Iya, bagaimana mendapatkannya ya kalau ada dua tentunya kalau Anda misalnya orang datang ke tempat Anda atau membeli produk Anda, ya biasanya tuh tentunya diminta data yang seminim mungkin dulu. Nah, kadang-kadang kita ini apa ya? eh, Mungkin karena pengen dapat datanya semuanya, sehingga minta semua pertanyaan itu dimintanya. Padahal kita tahu mungkin ya, secara rata-rata orang malas ngisi mungkin lebih dari 2 atau 3 pertanyaan misalnya. Nah, sehingga kalau kita hanya minta misalnya email atau handphonenya saja, 2 itu saja, mungkin jauh lebih cepat gitu ya. Nah, sehingga caranya bagaimana? Bisa juga tadi itu dengan survei. Bisa juga dengan setiap pembelian mereka diminta ya. Nah, tadi itu banyak orang yang memancingnya itu kalau mau kasih nomor telepon itu bisa dapat member card. Itu bagus sih, benar ya. Tapi banyak cara di luar dari itu juga bisa. Nah, makanya fungsi dari website misalnya ya, fungsi dari online misalnya yang bisa yang mereka terpaksa harus yang masuk di situ melalui misalnya minimal emailnya. Nah, maka itu yang terbaik itu menurut saya. Ya. Oke. Jadi juga harus dilihat juga Pak, jangan minta terlalu banyak di awal langsung ya. Itu iya, saya aja ya artinya selalu kalau saya begini ya. Kadang-kadang ya rules-nya simple. Anggap Anda itu adalah konsumen. Kira-kira 10 pertanyaan. Misalnya ya. Pada saat Anda dan Anda nggak tahu dapatnya apa sih saya kalau ngisi 10 pertanyaan ini kan gitu ya. Betul. Dibandingkan kalau misalnya hanya 2 pertanyaan. Ya artinya selalu begitu. Selalu kita itu kalau saya sih paling gampang melakukan survei adalah survei aja diri sendiri. Kalau Anda jadi konsumen dari produk dan jasa Anda, kira-kira Anda mau nggak yang Anda ingin lakukan itu terhadap konsumen Anda? Itu paling gampang lah. Simpelnya begitulah kira-kira kan ya. Ya, setuju Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 2 lagi. Habis itu kita lanjut ke pertanyaan teman-teman yang di kolom chat. Bagaimana saya sebagai business owner bisa lepas dari proses produksi sehingga bisa fokus ke pengembangan usaha terkait dengan transfer resep yang rahasia gitu Pak ke karyawan. Oke. Bagaimana caranya saya lepas dari produksi gitu ya? Dari produksi, tapi juga nggak mau tapi sampai dia takut. Resepnya itu diketahui nih yang rahasia resep-resepnya sama. Oke. Jadi kalau intinya begini, kalau kita tidak pernah mau melepas itu, berarti kita juga tidak akan pernah bisa sebetulnya menikmati bisnis kita suatu saat pada saat suksesnya. Ya berarti kita harus nongkrongin, terus kan nggak mungkin ya. Jadi artinya apa? Membangun bisnis yang jangka panjang dan sustainable, berarti kita harus membangun sistem. Ya. Nah, sistem itu apa? Misalnya sistem SDM-nya, sistem struktur organisasi, supaya kita bisa mulai membagi-bagi tugas, mulai mendelegasikan misalnya tugas-tugas kita. Mulai dari misalnya yang simpel-simpel dulu ya, yang istilahnya saya itu, kalau misalnya saya dulu sendirian ya punya bisnis ya, kemudian berkembang, kemudian saya nambah orang, lalu yang saya tambah itu biasanya adalah tentunya pekerjaan yang saya bagikan itu adalah pekerjaan yang mungkin untuk saya ya nilainya, waktunya saya itu lebih bernilai untuk melakukan hal yang lain. Sehingga yang tidak itulah kita mulai berikan ke orang lain. Itu tahapan pertamanya. Dan seterusnya. Nah, nanti pada saat misalnya produksi tadi itu, tentunya kita harus membangun sistem yang namanya ada misalnya SOP-nya. Ya. Ada aturan-aturannya. Ada misalnya sanksi-sanksinya juga misalnya. Nah, termasuk biasanya di dalam kalau saya sih di dalam perjanjian kerja, kalau Anda mau gitu ya, itu harus dibuatkan di dalam perjanjian kerja itu misalnya kerahasiaan, rahasia data, informasi yang didapatkan dan dipelajari selama dia bekerja di perusahaan kita itu tidak boleh diberikan ke orang lain. Misalnya gitu ya.
misalnya selama berapa tahun gitu ya. Karena kan nggak mungkin juga selamanya misalnya ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kalau sudah 2 tahun mungkin kita sudah berubah misalnya. Nah, itu satu caranya. Lalu yang kedua, tentunya dengan SOP dan sistem, kita juga bisa membuat misalnya formula-formula tertentu yang hanya misalnya orang-orang yang sangat dipercaya dan bisa melakukannya, yang bisa membuat itu. Ya, kalau istilahnya itu ada, istilahnya itu misalnya kalau ini makanan misalnya contohnya atau minuman misalnya, itu misalnya adalah formula intinya, nah, itu nggak dikasih misalnya. Ya, jadi misalnya kalau saya di Coca-Cola dulu itu, wah formula itu mahal banget. Jadi sehingga formulanya itu dipecah-pecah gitu. Ada yang dibuat di Jepang, ada yang dibuat di Irlandia, ada yang buat di Amerika, kemudian lalu baru digabung-gabungkan tuh. Jadi kalau disampaikan di Indonesia itu nggak tahu orang itu, dia hanya taunya misalnya formula 1 tambah formula 2 tambah formula 3, ya udah diaduk misalnya, tambah ini tambah itu, ya sudah. Jadi nggak ada orang yang tahu gitu. Tapi itu kan sistem. Nah, ini yang harus dibangun ya, sehingga baru kita lepas bisa keluar dari produksi itu. Jadi kalau itu kira-kira seperti yang Coca-Cola dipecah-pecah gitu ya Pak. Jadi masing-masing cuma satu bagian kecilnya aja gitu ya. Iya, bisa juga ya. Bisa juga misalnya katakanlah misalnya contohnya aja ya, kita punya resep misalnya sambal enak banget nih. Nah, misalnya ya. Ya, dan ini saking rahasianya sambal ini, tapi kan mudah sekali buat sambal itu kan ya. Kalau orang lihat misalnya cabe jenisnya apa, tambah asam, tambah garam, tambah ini dan segala macam ya. Nah, mungkin saja ya kita buatkan ada namanya formula intinya. Saya nggak tahu, misalnya kita buatkan aja cairan apa tambahannya yang kita sendiri yang ambil, tapi sedikit. Tapi itu bagian dari intinya. Nah, sisanya biar aja orang tahu, nggak apa-apa. Walaupun itu rahasia, tapi kita yang intinya itu tidak. Ya, tinggal kita tambahkan sedikit. Nah, sehingga orang nggak tahu itu bagaimana cara membuatnya. Itu salah satu caranya juga sih. Siap, menarik banget, Pak. Ini kita lanjut ke pertanyaan dari Obet 88 Jaya. Saya mau nanya Pak Budi, saya bisnis furniture, bagaimana cara saya bisa mempertahankan bisnis saya dalam situasi seperti ini? Oh ya, ini juga pas nanya nih di chat. Bisnis furniture ya? Harusnya ya lumayan kalau sekarang, kalau saya lihat ya furniture, ya harusnya orang stay at home, harusnya mungkin pengen ganti perabotnya, furniture-nya segala macam ya. Tapi kembali furniture itu kan barang yang mungkin tahan lama ya, yang namanya durable goods ya, sehingga orang kan nggak akan membelinya terus-menerus ya. Nah, tapi ya kembali saya katakan, kalau kita menjadi pemasar yang baik ya, makanya mungkin ya lebih baik kadang-kadang kita mencari ya produk yang mungkin harganya sangat terjangkau, tapi style dan desainnya yang bagus, fokusnya, walaupun kualitasnya itu tidak sebaik yang mungkin bisa tahan 10 tahun, 20 tahun. Sehingga apa? Sehingga frekuensi orang mau membeli misalnya produk kita, furniture kita itu menjadi lebih tinggi gitu ya. Nah, coba lihat misalnya IKEA ya. IKEA itu apa sih sebetulnya bahannya, coba aja lihat itu bahan-bahan murah aja sebetulnya. Jadi kan kemarin kita bahas sama Pak Baskoro itu misalnya kalau nggak salah ya di live Instagramnya dia. Kalau misalnya di Jepara itu ya, wah jati kuat, wah lalu kita bisa tahan 30 tahun segala macam. Zaman sekarang orang nggak mau tahan 30 tahun, ngapain saya udah kuno. Sama kayak dulu, saya ingat banget waktu kenapa mobil Amerika itu dulu akhirnya kalah sama mobil Jepang. Ya, saya ingat sekali tahun-tahun 70-an, saya tahun 70 itu di Amerika gitu. Ya, jadi mobil Amerika itu gede-gede banget itu, gede-gede tapi kuat gede, mesinnya tuh berapa tuh? 6 silinder tuh kecil banget tuh. 6-8 silinder 3000 cc itu kecil ya kalau di Amerika itu, karena mau dan gede-gede itu tahan lama gitu. Dan orang Amerika tuh bangga banget dia bahwa dia membuat mobil terbaik di dunia, tahan, kuat, mesin gede ya segala macam.
tiba-tiba Jepang datang, ya pas lagi krisis minyak lagi waktu itu, ya mobilnya kayak kaleng gitu ya. Habis itu tapi irit gitu ya, kecil-kecil gitu ya. Tapi ya memang nggak tahan lama. Cuman modelnya berubah terus ya, sekali 5 tahun berubah gitu. Nah, kalau mobil Amerika bisa 20 tahun tahan gitu. Nah, kalau mobil Jepang orang ya udah males datang mau apa model baru toh. Nah, datang model baru orang beli lagi, datang model baru beli lagi. Nah, sekarang coba bayangkan, hampir semua mobil tiap tahun aja udah keluar deh model baru walaupun hanya facelift gitu ya. Betul. Nah, kan kalau konsep itu kita gunakan misalnya untuk furniture, ya kan itu ya. Nah, jadi seperti IKEA dan lain, jadi lebih ke desainnya misalnya, itu contoh salah satu ya, yang mungkin bisa dilakukan. Lalu yang kedua, bisa juga misalnya seperti membuat do it yourself ya. Nah, zaman sekarang ini ya mungkin sudah mulai berubah gara-gara COVID-19 ini. Orang udah suka utak-atik di rumahnya, utak-atik mobil di rumah sendiri, utak-atik furniture. Nah, daripada membuat misalnya furniture yang udah jadi, ya kenapa nggak bikin furniture yang setengah jadi? Nah, jadi kayak bikin, kalau dulu hobi modeling misalnya ya, model pesawat terbang, mobil kan bisa tuh disatu-satukan. Itu ada hobi. Nah, bisa aja kita buatkan furniture yang untuk orang yang hobi, itu juga mungkin bisa. Atau kalau mau lebih memakai teknologi, bisa juga mungkin misalnya kita buatkan misalnya, saya nggak tahu ya, ini ide-ide yang anu aja. Misalnya lewat webnya, lewat misalnya teknologi dengan aplikasi, lewat VR ya, virtual reality, AR dan segala macamnya ya. Sehingga orang misalnya nggak perlu ke toko kita, tapi dia bisa masuk ke virtual toko kita, melihat barang-barangnya yang dia butuhkan. Kemudian mungkin dia juga bisa misalnya mengutak-atik sendiri, misalnya di depan komputernya, mengukur sendiri, ya lewat situ sebelum dia misalnya memesan. Jadi made to order. Tapi biar orang itu misalnya, saya nggak tahu, ini kan banyak aplikasi sekarang ini, misalnya desain rumah aja bisa toh bikin kadang-kadang ya. Apa tuh The Sims, dulu saya ingat banget. Iya benar. Bikin kota, bikin rumah tuh The Sims ya. Nah itu kalau misalnya kan kita bisa. Nah, ya kenapa tidak? Jadi kita memproduksi made to order misalnya. Ya, itu juga bisa. Jadi macam-macam sih caranya. Jadi mulai dari step awal yang hanya simple aja ya. Kemudian sampai desain misalnya, sampai kita menggunakan teknologi ya. Itu caranya bisa kita survive sih, menurut saya salah satunya untuk kedepannya. Sebab kita harus relevan dengan ya perubahan-perubahan sikap konsumen kita dan juga perubahan teknologi. Gitu. Benar-benar. Jadi selalu keep up dengan customer preference kita gitu ya Pak, kalau misalkan. Betul. Jadi harus menyesuaikan dan supaya bisa relevan gitu dengan zaman sekarang gitu. Ya, kalau saya sih terus aja, misalnya saya nggak, misalnya Jati, Jepara yang besar-besar, yang kayak raja-raja itu, ya selera saya bukan itu kebetulan ya. Tapi saya nggak tahu, ya ini harus, makanya kembali juga tadi sama dengan pertanyaan yang tadi, ya pertanyaannya siapa tadi itu, Rashid ya misalnya, itu pentingnya kita mengenal konsumen kita. Jadi jangan hanya menjual produk. Ya kita buat produk, habis itu kita jual. Kita harus paham dulu, ya kira-kira yang dimauin konsumen itu apa sih? Sikap mereka itu seperti apa? Lalu kita menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, biasanya yang dibutuhkan itu kalau mereka sudah mulai ada mengeluarkan yang namanya problem-problem kan gitu ya. Jadi misalnya tadi itu ya, saya problem sih kalau beli furniture ini problem saya, karena saya nggak punya waktu ya. Dan kalau saya harus pergi ke toko furniture itu, waduh repot, nggak bisa dilayani, saya nggak bisa menyesuaikan, standarnya itu nggak sama dengan yang saya perlukan. Jadi nggak fleksibel misalnya. Katakanlah itu problemnya. Artinya kalau kita sebagai pengusaha, kita harus mencoba memberikan solusi ke konsumen kita terhadap problem yang tidak fleksibel tadi itu. Nah caranya bagaimana? Misalnya tadi itu, made to order. Made to order. Kita buat, ya misalnya kan itu ya.
Nah, kita ambil order, lalu kita berikan mereka misalnya aplikasi yang bisa mereka mendesain sendiri sesuai dengan rumahnya mereka, ukurannya mereka misalnya, kan itu ya. Saya banyak sekali misalnya kalau pergi ke toko yang furniture itu harus mengukur dulu kan. Saya ukur dulu nih cocok atau tidak nih ukurannya. Waduh, ini nggak pas begitu segala macam. Jadi ini kembali saya katakan, kenali konsumen Anda. Lihat apa masalahnya mereka. Berikan solusinya atau berikan solusi yang lebih baik daripada solusi yang ada sekarang. Itu starting point-nya. Starting point-nya menurut saya untuk menjadi tetap relevan ya, karena setiap tahun ya pasti akan terus menerus ada perubahan. Benar. Gitu. Thank you Pak Budi. Ya. Nextnya kita ada dari Ferdi. Ini pertanyaan terkait dengan permodalan nih Pak. Kalau udah mentok di modal bagaimana nih? Padahal planning udah oke, pasar sudah punya dan cukup besar. Cuma kendala modal untuk ekspansi memenuhi pasar. Apa solusinya Pak? Solusinya cari modal. Lah iya kan, logikanya kan gitu. Kalau kurang modal solusinya apa sih? Ya cari modal gitu. Masa itu aja nggak tahu jawabannya sih. kalau sampai harus saya yang jawab itu, waduh repot itu sebenarnya. Iya kan gitu. Jadi cuman yang jadi persoalan itu bagaimana cari modal. Nah, itu pertanyaan yang tepat. Kadang-kadang kan teman-teman ini kalau pertanyaannya saja sudah salah, maka jawabannya 100% sudah pasti salah. Ya kan itu ya. Tapi kalau pertanyaannya benar gitu ya. Nah, jawabannya mungkin saja 50-50. Bisa jawabannya benar, bisa juga jawabannya salah gitu. Nah, mungkin daripada saya ngomong banyak di situ cara mencari modal, nah ikut aja itu bisnis forum. Yang Sabtu besok ini kan Mas Yuzak nih yang akan mengisi ya panel expert kita. Nah, kita bicara kan bagaimana mencari modal, ya, mencari investor untuk para pebisnis ya. Silakan ikut yang Sabtu itu. Mudah-mudahan dapat jatah. Kalau nggak di live-nya bisa di live. Iya, bisa ikut di YouTube streaming. Di live YouTube ya. Bisa di streamingnya. Ya, jadi jangan kasih saya tanya-tanya pertanyaan yang seperti itu. Oke. Siap, Pak. Apa lagi Melisa? Oke, kita ke yang di live chat nih Pak. Ya, ini masih ada juga di tempat saya, ada juga nih. Sebentar, saya ambil di yang dari feed-nya saya ada juga nih. Di situ ada udah ya, bisnis furniture itu udah ya. Bisnis furniture sudah ya. Oke, sudah diambil ya. Oke. Ada dari tim. Dari Pak Palanov. Pak Budi, salam kenal. Saya ada pertanyaan, bagaimana cara menemukan rekan kerja yang bisa sevisi dalam berbisnis tanpa melihat dari sisi uang yang bisa didapat saja. Nah, itu dari Pak Palanov ya. Palanov. Nanti kita ambil pertanyaan yang di live feed kita ya. Bagaimana cara mencari rekan kerja yang sevisi? Cara mencarinya ya ditanya mereka satu visi atau tidak gitu ya. Sesuatu dimulai dari pertanyaan ya Pak. Iya, pertanyaannya itu. Jadi mungkin pertanyaannya lebih tepat apa mungkin kriteria orang yang mungkin cocok dengan visi kita, mungkin itu ya pertanyaannya. Cara mencarinya ya tanya aja masing-masing orang, Anda sevisi nggak dengan saya gitu. Mungkin caranya menurut saya sih dari awal pasti dari lingkaran kita ya. Jadi lingkaran paling dekat ada misalnya istilahnya itu ring 1 kita paling dekat, nanti ring 2 ya, ring 3. Nah, kenapa begitu? Yang sudah pasti kita harus tahu dulu ya visi kita itu apa. Itu dulu.
Jangan kita tanyakan orang, Anda sevisi nggak dengan saya? Lalu ditanya visi Anda apa? Wah, saya juga belum tahu visinya apa loh. Nah, kalau begitu, dari mana saya tahu Anda sevisi dengan kita? Jadi pertama, tetapkan dulu yang visi Anda itu apa. Harus clear dulu gitu. Jadi, nah, sehingga misalnya visi Anda itu adalah pengen membangun bisnis yang bermanfaat untuk banyak manusia. Bisnisnya haruslah misalnya yang tidak misalnya merusak lingkungan. Lalu bisnisnya ini kalau bisa dengan harganya yang terjangkau untuk banyak orang. Misalnya ya, ini yang kita bayangkan. Oh, saya pengen bisnis yang seperti ini nih. Gitu. Nah itu kita catat nih. Oh, jadi dari situ baru kita membuat semacam kriteria dari partner yang kita pilih itu orang yang sevisi dengan kita atau tidak. Misalnya kita tanya, misalnya kita bergaul kan ke teman-teman, mungkin dalam percakapan, dalam interview atau ngobrol-ngobrol gitu ya. Kamu kalau mau bisnis tuh kira-kira apa sih? Wah, saya yang penting untungnya gede ya. Yang harga mahal supaya margin kita besar ya. Saya nggak peduli sih soal yang itu. Saya nggak mau lah bantu-bantu yang lain itu. Misalnya ya ini kasarnya dia bilang begitu. Nah dari situ aja kita mungkin udah tahu mungkin bukan orang yang pas gitu ya. Jadi jangan juga sampai kita menanyakan tadi maksud saya joking tadi dia bercanda menanyakan visi. Kalau kita menanyakan visi ke teman kita karena kita mau ngajak dia bergabung. Misalnya gini ya. Saya mau bikin bisnis. Rencana saya sih mau ajak kamu, tapi saya mau tahu dulu, kamu sevisi nggak dengan saya? Lalu dia tanya, visi kamu apa? Oh, visi saya begini-begini. Oh iya, pas itu, sama dengan saya itu. Padahal belum tentu, toh. Ya, karena dia pengen aja dengan kita. Ya, cocok gitu. Sama kayak orang interview dengan pada saat orang cari kerja, kan? Kalau ditanya kan gitu ya, gimana kamu menurut kamu apa yang kamu bisa bantu nanti kontribusi Anda gitu. Pasti dia akan membuat yang cocok-cocok dengan apa yang ditanya itu kan gitu. Nah, jadi caranya yang paling bagus itu adalah ya jangan ditanya langsung. Bergaul dengan mereka, ya tanya mereka ya seolah-olah Anda nggak tahu, lalu lihat actionnya dia itu seperti apa. Kadang-kadang orang kan ngomong doang tuh. Waduh, saya ini ingin bermanfaat untuk orang banyak. Padahal dia bunuh orang lain gitu ya dengan bisnisnya dia misalnya. Ya itu juga kita ketahuan ya, seperti itu. Jadi pertama tetapkan dulu visinya. Kemudian tadi itu mulai dari lingkaran. Lakukanlah semacam informal interview pada saat kita bergaul. Pada saat kita ngobrol-ngobrol ya. Kongko-kongko. Nah dari situ kita sebenarnya sudah tahu lah. Kira-kira orang-orang yang mana. Saya juga mencari partner misalnya, saya nggak pernah langsung tanya, kamu cocok nggak dengan saya? Enggak, saya bergaul dulu dengan mereka, betul? Kalaupun saya mau investasi, kalau saya investasi aja, misalnya dengan orang-orang misalnya ya, nggak mungkin saya investasi langsung. Saya harus bergaul dulu sama dia, siapa dia, bagaimana cara pandangan dia, saya lihat sikap hidupnya. Dari situ kita sudah tahu, nggak usah ditanya, kita sudah kebayang. Karena yang the real you, Anda yang the real you itu adalah yang action Anda sehari-hari itu, bukan yang diomongin gitu. Itu caranya gitu ya. Ya, itu salah satu yang pertanyaan tadi ya dari Pahlanov gitu. Nah, monggo kita ambil pertanyaan yang dari live-nya. Ya. Oke. Dari Mimirina, bisnis apa yang cocok di kondisi saat ini selain bisnis kesehatan yang juga bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga seperti saya? Oh, bisa dimunculin pertanyaannya. Iya, apa yang cocok di kondisi saat ini selain bisnis kesehatan yang bisa juga dilakukan oleh ibu rumah tangga seperti saya? Banyak yang bisa dilakukan. Ya, jadi reseller. Ya, itu udah bisa juga kan itu ya. Reseller itu untuk apa aja bisa. Reseller itu bukan paling mudah sih maksud saya, yang lebih simple ya. Bisnis tentunya dimulai dengan dagang istilahnya ya, dengan perdagangan. Nah perdagangan itu termasuk Anda menjadi
reseller atau distributor atau menjadi dropship misalnya ya, dalam istilahnya internet marketing gitu ya. Nah, itu paling mudah. Tinggal memilih ya, memilih produk yang mana yang ingin kita jual. Nah, jadi kemudian tentunya belajar cara menjualnya, gitu ya. Apakah itu melalui grup kita, lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram, ya, dan segala macamnya. Ya, kalau mau lebih serius lagi, buat website misalnya, ya, untuk Anda bisa berdagang. Lebih serius lagi, banyak lagi pakai teknologi, ya. Itu starting point-nya. Nah, kalau misalnya Anda ingin membuat produk dan jasa sendiri, itu tentunya lebih berat, ya, karena banyak hal yang harus Anda lakukan. Ya. Tapi kalau memang ngotot juga, ya salah satu yang bisa dilakukan ibu-ibu adalah misalnya di rumah, apa yang dia paling bagus misalnya, ya, misalnya dia bisa masak enak, oke. Buat ghost kitchen misalnya sekarang ini kan ada itu ya di rumah, mungkin bisa buatkan makanan atau minuman setengah jadi atau yang sudah jadi yang bisa dipesan ya dalam situasi sekarang. Atau misalnya kebetulan istri saya kebetulan misalnya dia ya jago lah misalnya ngaji misalnya ya. Nah selama sekarang ini sejak sering di rumah ya banyak ngaji ya walaupun tidak dibayar ya, tapi itu sesuatu kegiatan yang bisa dilakukan. Jadi kalau Anda misalnya punya skills yang lain yang bisa Anda jual lewat online juga ya bisa juga, ya kenapa tidak. Jadi banyak sekali, memang bukan soal kesehatan aja sih. Anda punya skills misalnya bagaimana make up ya, lakukan online sekarang ini. Iya kan? Ngajarin lewat Instagramnya aja ngajarin make up ya, nanti setelah itu lama-lama Anda pakai produk orang ya, Anda endorse produk orang atau Anda ikut menjual ya. Apalagi Anda bisa misalnya. Malahan sampai Anda misalnya hobinya membaca buku dan storytelling ya untuk anak-anak tidur ya misalnya ya. Jadi Anda buatkan program kalau anak Anda susah tidur, maka Anda bisa membayar saya untuk bercerita ya pada malam hari lewat Instagram misalnya. Atau saya nggak tahu atau lewat apa. Tapi ide itu banyak ya karena kita punya skills yang mungkin bisa kita jual. Apalagi dengan sekarang dengan teknologinya. Oke? Oke. Kita lanjut ke udah 851, kita ke pertanyaan Pak Boni. Kira-kira pasca pandemi atau new normal nanti untuk bisnis training dan konsultan kira-kira akan berubah nggak Pak? Seperti apa? Oh bagus dong. Bagus. Anda tinggal menggunakan ya kesempatan ini untuk istilahnya saya itu menjadi relevan dengan kondisi sekarang ya. Misalnya menggunakan teknologi online ya dan segala macam ya. Di dalam feed Instagram saya ada itu salah satu yang paling mungkin yang paling berkembang nantinya adalah semua masalah yang online, misalnya konsultasi online ya, belajar hukum online, education online ya, coaching online dan segala macam. Jadi bagus. Tinggal diperbaiki aja ya relevansi dengan bisnis model yang ada sekarang dan yang kedepannya gitu. Siap. Kita ke pertanyaan berikutnya terkait dengan ini riset Pak. Website apa yang relevan digunakan untuk riset market kota-kota besar di Indonesia? Tergantung risetnya apa kan itu ya. Saya rasa mungkin bukan maksudnya website, mungkin paling gampang itu adalah kalau data basic itu paling gampang BPS. Ya. BPS itu gampang ya, Badan Pusat Statistik baik nasional ada, di daerah ada, itu satu ya. Itu banyak sekali data yang didapatkan dari situ ya. Kemudian data perindustrian. Ya, data perdagangan ya baik di pusat maupun di daerah itu ada semua gratis semua ya. Lalu data-data dari misalnya Bank Indonesia
Data-data dari misalnya lembaga-lembaga khusus, Bank Dunia, ya, IMF dan segala macam, banyak data, ya. Nah, kalau mau yang lebih spesifik lagi, tentunya mungkin terpaksa harus mencari perusahaan riset, ya, perusahaan research yang melakukan tugas khusus yang mungkin tidak dapat datanya di data-data umum itu, ya. Jadi websitenya banyak sih, kalau itu mah ada Nielsen, ada Sinovet, ada Deka, ada wah banyak lah pokoknya yang seperti itu. Nah, di luar dari itu paling gampang adalah kita lakukan riset sendiri. Mudah banget sekarang dengan Google Survey. Nah, gitu. Oke. Kita udah jam 8.54, kita ke 2 pertanyaan lagi ya, Pak. Ya. Oke, ini udah. Untuk pengembangan dari Indonesia, untuk pengembangan usaha lebih baik buka cabang, franchise, atau mencari investor. Apa perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari ketiganya? Oke. Apa tadi itu? Franchise, lebih baik membuka cabang, dalam membuka cabang lebih baik franchise atau cari investor. Oke, maksudnya cari investor itu mungkin mau buka sendiri ya kali ya? Iya betul, buka sendiri. Oke, jadi sebetulnya sih ya beda-beda tujuan ya. Jadi kembali juga ujung-ujungnya saya selalu mengatakan setiap kita memilih bisnis model itu pasti harus ada tujuannya, kan itu ya. Jadi franchise itu adalah sebuah bisnis model, ya. Nah, lalu kalau kita mencari investor untuk itu kan bisnis model yang lain lagi, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa kita ingin menguasai ya dari end to end-nya, dari ujung ke ujungnya dari bisnis kita, dan kita tidak mau melepaskan itu ke pihak ketiga, gitu ya. Tentunya investor adalah yang paling tepat. Ya, artinya kita menginvestasikan sendiri dengan dana kita sendiri. Sehingga kalau dana kita nggak cukup, berarti kan kita cari investor nih. Ya kan? Tapi ingat investor yang dimaksudkan di sini, yang dalam maksudnya saya itu adalah investor, berarti investor yang menanam uangnya jadi pemegang saham dari bisnis Anda, kan gitu. Nah, kadang-kadang ada juga teman-teman ini yang nggak paham gitu definisi dari investor. Maksudnya itu mungkin ini investor partner untuk membuka cabang. Jadi artinya dia tidak punya saham di perusahaannya, ya. Tapi hanya misalnya membuka cabang itu orang lain yang investasi. Nah, jadi sebetulnya kalau itu maksudnya, itu sebetulnya mirip aja tuh dengan franchise system, ya. Karena intinya adalah franchise system atau yang kemitraan, ya, itu intinya adalah kita tidak memakai modal sendiri. Berarti ada orang lain yang memodali. Tapi ada dua macam nih. Satu sistemnya adalah franchise, satu lagi adalah kemitraan. Nah, sedangkan kalau franchise itu Anda harus. Jadi juga kadang-kadang juga definisi franchise dipelajari kembali. Karena kalau Anda mengaku Anda buka-buka franchise, Anda pertama harus terdaftar sebagai memang perusahaan yang memang sudah terdaftar sebagai perusahaan franchise. Karena menjadi perusahaan yang bisa menjual franchise itu persyaratannya berat. Misalnya ada sekian tahun itu harus ada untung, sistemnya sudah harus jelas, trainingnya harus ada, aturannya begini, Anda harus punya ini. Itu. Jadi nggak gampang. Tapi orang sekarang ini kemitraan maksudnya, tapi dia bilang ini franchise. Kadang-kadang bingung-bingung sendiri saya jadi. Nah kalau kemitraan itu gampang. Tinggal cari orang, gue mau buka nih restoran satu misalnya ya. Tapi lu yang modalin, nanti kita bagi hasil. Ya. Nah itu kan kemitraan. Itu kemitraan. Kalau franchise itu lain. Itu. Franchise itu McDonald itu franchise. KFC itu franchise, Starbucks itu franchise ya, ada sistemnya itu. Jadi dan tergantung tujuannya tadi itu. Kalau memang itu tujuannya, ya nggak apa-apa. Karena ujung-ujungnya lah ekspansi itu bisa dengan modal sendiri,
bisa juga dengan modal orang lain. Oke. Siap, Pak. Nah, ini kita Ya, udah sisa 1 menit. Kita ya, closing dulu. ya, Nah, bisa jadi Rabu untuk dijawab ya. ya, pertanyaan-pertanyaannya hari ini ada banyak banget nih Pak yang belum kita sempat bahas. Nanti kita akan bahas di hari Rabu. Thank you banget Ya, untuk teman-teman business planners yang sudah join di Senin pagi ini. Thank you atas antusiasmenya. Banyak banget pertanyaan yang masuk. Jadi kita akan bahas lagi di hari Rabu. Jadi ikuti terus. Tadi ada yang nanya juga gimana nih cara ikuti bisnis forum. Yang pertama daftar dulu di www.business.id. Dan yang kedua, tunggu pengumumannya di Instagram Business ID. Hari ini akan kita post untuk syarat pendaftarannya. Karena biasanya antusiasmenya sangat banyak. Jadi kita akan pilih 25 orang yang bisa join via Zoom. Teman-teman yang belum ya, terpilih bisa join via YouTube streaming. Nah, kita pilihnya itu random. Jadi teman-teman masukin nama aja, nanti akan punya kesempatan yang sama untuk bisa kepilih. Gitu.